Pada pagi hari ini saya akan berbincang bersama dengan Mas Henry Widiantoro selaku Equity Analis Erdika Elite Sekuritas. Namun sebelumnya pemirsa, saya akan tampilkan agenda yang patut Anda cermati untuk hari ini, Rabu 19 Januari. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, didominasi oleh agenda ekonomi Amerika yaitu US Building Permits dan US Housing Starts. Kemudian dari dalam negeri ada emiten AGRS yang berencana RUPS, diikuti INCO, MAMI, dan juga SIAP. Bagi Anda yang memiliki saham-saham tersebut mungkin harus mencermati ya agenda RUPS hasilnya seperti apa hari ini. Dan pemirsa, langsung saja saya akan sapa Mas Henry. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Brisa. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Henry. Anjlok nih dari Wall Street, kemudian juga Eropa, IHSG nggak terlalu dalam sih, tapi kemarin sesi 1 sempat cukup dalam, tertahan hanya turun sekitar 0,4% saja. Tanggapan Mas Henry, kenapa sih bursa lagi turun? Oke, kita lihat sentimen beberapa rilis data yang kemarin baru rilis kurang begitu bagus ya Mbak ya. Kita lihat dari yield obligasi US yang kemarin naik lumayan signifikan, terus kemudian suku bunga Jepang yang bertahan, dan kemudian satu lagi adalah penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia yang mana ini mulai meningkat lebih besar jika dibandingkan dengan Januari awal tahun ini. Ini ada mulai ledakan kasus baru pada COVID-19 di Indonesia itu sendiri, yang mana sebelumnya sempat terjaga sideways kan kalau kita lihat kasusnya dikit ditemukannya, tapi sekarang mulai banyak. Ini ada potensi PPKM lanjutan dan sebagainya untuk sebagai sentimen negatifnya. Terus kemudian kita lihat juga di bursa US juga, kalau kita lihat memang kemarin libur, namun ada tendensi karena yield yang turun di hari Jumat sebelumnya, ada potensi saham teknologi terjadi koreksi lumayan signifikan, dan itu terjadi semalam di US bahwasanya Nasdaq selaku indeks dari saham-saham sektor teknologi turun signifikan. Nah, itu yang menjadikan market kemarin cukup pesimis. Dan satu lagi adalah market regional yang kemarin juga bergerak melemah, rata melemah di situ, Mbak. Baik, kalau Wall Street bisa dikatakan tersengat imbal hasil yang naik signifikan dibandingkan dengan dari awal pandemi lah ya, Februari 2020 untuk tenor 2 tahun. Betul. Apakah IHSG juga akan tersengat sentimen tersebut, atau karena Wall Street-nya lagi turun, bahkan Nasdaq 2,6% anjloknya, sehingga indeks pun dijadikan momentum untuk koreksi dulu, atau memang imbal hasil ini ngaruh juga ke fundamental market domestik kita? Baik, kalau kita lihat dari fundamental tadi tuh saya rasa udah price in di hari perdagangan kemarin ya Mbak ya. Saya rasa udah price in. Nah, bagaimana respon market yang ada untuk hari ini? Kalau saya lihat bahwasannya kemarin memang market IHSG itu kemarin koreksi lumayan signifikan hingga 1,6%. Namun kita lihat perdagangan sesi 2-nya itu hingga penutupan itu nampak ada akumulasi, ada rebound di situ. Betul. Nah, saya rasa itu yang saya anggap bahwasannya imbal hasil itu udah terprice in. Oke. Dan kemarin juga kalau kita dari psikologis market yang ada di investor, selepas dari investor asing yang melakukan akumulasi jumlah signifikan, itu juga kemarin saya lihat banyak akumulasi di situ. Kita lihat banyak sekali retail yang mulai nampak sedikit spekulasi pada perdagangan market kemarin setelah minus 1,6%, hingga sampai market kemarin cuma koreksi nggak nyampe 1% di situ. Nah, saya rasa untuk pergerakan hari ini kita lihat terlebih dahulu, kita siapkan 2 skenario. Apakah market hari ini mengikuti market global yang akan sedikit koreksi terlebih dahulu, namun habis itu akan menguat melanjutkan rebound yang kemarin, atau pagi ini indeks akan bergerak menguat terlebih dahulu, habis itu bergerak konsolidasi sideways saja di situ, Mbak. Oke, jadi kita harus spekulasi saja, wait and see dulu pembukaan akan seperti apa. Tadi pagi sih atau masih berlangsung global, regional merah total. Jadi IHSG kan ya bisa dibilang masih agak berkubang nih di zona penurunan. Tapi kalau IHSG turun kan bukan berarti nggak ada emiten-emiten yang naik gitu ya. Kan nggak mungkin semuanya juga ikut sama seperti IHSG. Paling yang memang memiliki kapitalisasi yang cukup besar yang bisa membuat IHSG tetap berada di zona pelemahan. Oke. Jadi kita saat ini lebih cenderung ke spekulatif. Halo, kalau Mas kita Henry? Lihat sekarang lebih cenderung ke halo. Ya, sudah lebih jelas. Cenderung untuk buy on weakness, beli di bawah dengan kecenderungan spekulasi di situ, Mbak. Oke. Kita karena posisinya adalah menangkap pisau jatuh di situ kan. Baik, jadi kita lebih cenderung buy on weakness, masih ada peluang pelemahan lebih lanjut lagi. Tunggu dulu, jangan buru-buru masuk gitu ya.
Betul sekali. Kalau memang sudah ada perlawanan seperti halnya kemarin indeks mengalami penguatan yang mana diakibatkan oleh saham-saham big caps-nya di situ, baru kita akumulasi jual di harga open pun seharusnya udah bisa cuan kalau itu trading harian di situ. Baik. Namun apabila ini untuk invest atau mid term, kita lihat peluang koreksi itu terjadi bisa digunakan sebagai akumulasi untuk jangka menengah dari situ. Oke, kita Terutama tahan dulu ya. perbankan. Untuk rekomendasi Anda saham apa? Karena saya punya informasi menarik, IPO lagi nih. Masih ada sekitar 30 saham yang ngantri udah mau IPO, 12 diantaranya adalah kapitalisasinya cukup gede. Tapi yang terdekat adalah sektor TV media, yaitu Net TV dengan harga IPO sudah ditetapkan 196. Ini adalah batas teratas begitu yang diambil. Kemudian saham yang ditawarkan sekitar 4,37% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Dan target raihan dana segar adalah 149,9 miliar rupiah. Adapun penjamin emisinya adalah NH Kurindo Sekuritas dan rencana IPO-nya adalah 25 Januari mendatang. Dapat Anda saksikan selengkapnya di layar untuk informasi selengkapnya mengenai IPO, rencana IPO dari Net TV ini atau dengan kode saham nantinya NETV gitu. Mas Henry, mencermati emiten yang satu ini nggak ya? Peluangnya semenarik apa kalau kita ikutan di level IPO? Oke, kalau kita lihat di sini Mbak ya, apabila teman-teman di sini semuanya penganut fundamentalis, saya rasa emiten ini Net TV kurang begitu cocok jika kita menganut fundamentalis di situ. Namun apabila trading, investor di sini bisa memanfaatkan untuk beli hari pertama dan jual hari pertama juga di situ. Kalau memang naik hari berikutnya akan bonus di situ. Nah, balik lagi bahwasanya kalau kita lihat peluangnya sebenarnya kita menariknya adalah di tradingnya sih, trading jangka pendeknya Mbak, memanfaatkan volatilitas di hari pertama. Nah kita lihat dari sisi fundamental soalnya untuk perusahaan ini, Net TV ini kurang begitu bagus ya dari sisi kurang begitu bagus dari segi fundamental. Betul, kalau kita lihat dari sisi fundamental di situ ya, yang mana kita lihat dari bottom line-nya saja, dari laba bersihnya saja kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan kendati kemarin di tahun 2021 bulan Juli itu naik ya. Namun trennya di situ turun dan labanya juga labanya itu cenderung rugi ini. Untuk bottom line-nya rugi neto berjalannya tuh sempat meningkat dari tahun 2018 hingga dari tahun 2018 hingga 2020, namun di 2020 ke 2021 di sini labanya kan sedikit turun di situ. Berarti dan cerita yang dibangun dari Net TV ini apabila ini IPO adalah turn around-nya sih Mbak, kalau kita lihat di sini. Apabila turn around ini akan jadi momentum yang cukup positif bagi pasar di situ, dari rugi ke labanya. Berarti jangan buru-buru untuk ikutan, karena kan biasanya saat IPO sebuah saham mengalami kenaikan yang cukup signifikan gitu ya. Betul. Tunggu saja dulu, berikan waktu untuk Net TV ini membentuk chart, kemudian bisa terlihat dan dari segi fundamentalnya akan seperti apa. Gitu ya Mas Henry ya? Oke, betul sekali. Ada nggak dari RDK Elite Sekuritas melihat ataupun yang IPO-nya sudah ditunggu-tunggu nih? Yang sudah masuk pipeline? Kita lihat, untuk dari RDK Elite Sekuritas ada Pak, cuma kita belum bisa spill untuk emitennya di situ. Maaf, di saham apa? Untuk apa sorry Mbak? Untuk emiten yang rencananya calon emiten berarti ya, baru mau IPO yang memang tampaknya lebih menarik bagi RDK untuk ditunggu-tunggu. Oke, kalau kita lihat ya, untuk emiten apa yang akan menarik di sini, kalau kita lihat masih wait and see juga untuk emitennya. Banyak memang, namun beberapa hal di sini bahwasanya ada beberapa penjadwalannya mundur di sini, dan nampaknya kalau itu terjadi mundur kita sebenarnya ada apa di situ, kan kita belum melihat apa beritanya ada apa di situ. Nah di sini saya belum melihat apa yang menarik untuk emiten ke depannya sebenarnya. Iya, tampaknya akan ada 4 juga dari sektor teknologi yang sudah ngantri. Tetapi kalau yang sudah IPO saja lebih menarik, ngapain kita sibuk ngurusin yang belum IPO gitu ya? Mending lirik yang sudah IPO saja, chartingnya sudah ada, fundamentalnya sudah ada. Oke, berikut ini pemirsa,
adalah rekomendasi saham pilihan dari Mas Henry Widiantoro, Equity Analyst RDK Elite Sekuritas. Tampaknya semuanya adalah buy on weakness. Ada Java dengan support 1.700, resisten 1.820, kemudian Bank Mandiri support 7.150, resisten 7.375, dan Telkom support 4.180, resisten di 4.350. Mas Henry tampaknya lebih seneng yang ini ya, yang blue chips. Ya, untuk saat aman aja di situ, Mbak. Untuk yang follow, lalu kita sempat berikan kan Arto. Kemarin volatilitasnya udah cukup besar di situ. Namun kalau kita lihat untuk kondisi saat ini yang market sedang kurang begitu pasti, kita lihat main ke blue chip aja di sini, Mbak, sebenarnya, Mbak. Java, BMRI, dan Telkom. Kalau kita lihat di perbankan ini, dari perbankan dan telekomunikasi seperti BMRI dan Telkom ini nggak jauh lepas dari yang namanya asing borong jumlahnya cukup signifikan dari Januari hingga sekarang nih. Terlepas dari potensi fundamentalnya cukup bagus. Sedangkan kalau Java, kalau kita lihat dari sisi apa? Dari sisi potensi laba tahun 2021-nya yang nampaknya akan bagus di situ, Mbak. Kalau kita lihat data 3 kuartal terakhir dari Java itu sendiri. Untuk itu Anda merekomendasikan Bank Mandiri? Yap, Bank Mandiri juga demikian. Net foreign buy-nya selama 1 bulan terakhir memang masih tercatat 438,7 miliar rupiah di regular market. Nggak jauh berbeda dengan all market. Baik, kalau Anda rekomendasikan buy on weakness di kisaran 7.150, saat ini kan 7.250. Boleh mulai cicil sampai dengan support tersebut, atau memang ya tunggu dulu confirm di 7.100-an? Nah, sebenarnya kalau kita lihat BMRI ya, Mbak ya. BMRI ini kan pergerakannya cukup sideways. Setelah rally menguat cukup signifikan di bulan September waktu itu kan ya. Bergerak sideways bermain di level 7.025 hingga 7275 di sini. Nah, sebenarnya kalau kita lihat jangka pendek, apabila breakout di level 7.400 ada potensi jangka panjangnya potensi ke level 8.100 sebenarnya untuk BMRI di situ. Namun apabila kita lihat jangka pendeknya terlebih dahulu, ada potensi bagi BMRI bisa akumulasi buy apabila BMRI masih mampu bertahan di atas level support 7175 di sini untuk Bank Mandiri itu sendiri. Pola pergerakannya sideways, secara jangka menengah ada potensi breakout ke atas hingga bergerak bullish. Baik, 7.000